Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hanya anugerahnya lah yang boleh memperkenankan kita dapat ada sebagaimana kita ada sampai saat pagi hari ini. Dan di pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan kehidupan kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memperkenankan setiap kami dapat ada sebagaimana kami ada. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Kami dapat memasuki hari yang baru ini. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Terpujilah namamu. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Sekali lagi, Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sekali lagi saya bacakan Wahyu 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Puji Tuhan. Pagi hari yang baik ini, renungan firman Tuhan, saya berikan tema taat mendatangkan berkat. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini, taat mendatangkan berkat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman Tuhan pagi hari ini kita dapat memperhatikan bagaimana sebuah jaminan atau janji Tuhan bagi orang-orang percaya, khususnya yang ada di Philadelphia. Kita memperhatikan bahwa orang-orang percaya yang ada di Philadelphia, di tengah-tengah iman mereka kepada Kristus, kehidupan orang-orang percaya yang ada di Philadelphia saat itu banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami aniaya. Mereka menghadapi berbagai tantangan di tengah-tengah pengiringan mereka kepada Kristus. Tetapi kita dapat memperhatikan, kita dapat melihat bagaimana kondisi kehidupan kerohanian dari orang-orang percaya yang ada di Philadelphia. Bagaimana kondisi kehidupan iman mereka kepada Kristus. Kita memperhatikan bahwa Alkitab dengan jelas menyampaikan kepada kita bahwa ternyata orang-orang percaya yang ada di Philadelphia adalah orang-orang percaya yang setia. Nah, itu sebabnya di dalam ayat yang ke-10 yang kita sudah baca pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Lewat kehidupan orang-orang percaya yang ada di Philadelphia, kiranya juga menjadi sebuah contoh, menjadi sebuah teladan bagi kita orang-orang percaya yang hidup di hari-hari ini. Hal yang pertama kita perhatikan bersama-sama di dalam ayat 10 bagian A, di sana dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Orang-orang percaya yang ada di Philadelphia adalah orang-orang percaya yang taat kepada firman Tuhan. Orang-orang percaya yang menuruti firman Tuhan. Ya. Kata menuruti ini juga dapat diartikan dengan mematuhi. Juga memiliki sinonim kata menaruh perhatian atau memperhatikan, menyimpan. Kemudian apa? Memelihara, mentaati, bahkan menuruti di sini juga dapat diartikan dengan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk melakukan, untuk mematuhi, untuk menaruh perhatian, menyimpan bahkan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam satu keadaan yang baik, di tengah-tengah keadaan yang mungkin kita sedang beruntung, di tengah-tengah keadaan yang mungkin aman-aman saja, mungkin itu merupakan hal yang mudah, mungkin merupakan hal yang gampang kita lakukan. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang percaya yang ada di Philadelphia. Mereka menuruti firman Tuhan, mereka menaruh perhatian kepada firman Tuhan, mereka memperhatikan firman Tuhan, menyimpan bahkan memelihara firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Di tengah-tengah mereka mengalami tekanan, di tengah-tengah mereka mengalami tantangan, di tengah-tengah mereka mengalami penderitaan, bahkan di tengah-tengah mereka mengalami aniaya. Mereka menjadi orang-orang percaya yang tetap menuruti firman Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang percaya yang tetap memelihara firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah teladan yang perlu kita contohi di dalam setiap kehidupan kita. Belajar untuk mentaati, menuruti setiap firman Tuhan di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak kita sukai, di tengah-tengah kondisi mungkin yang sulit, sukar, di tengah-tengah kondisi yang mungkin penuh dengan tantangan. Kita mau belajar untuk menuruti firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10 bagian B, di sana firman Allah berkata, untuk tekun menantikan aku. Sekali lagi, untuk tekun menantikan aku. Ini adalah sebuah sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh orang-orang percaya yang ada di Philadelphia. Tekun menantikan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi kesulitan, kesukaran, di tengah-tengah kondisi tantangan, bahkan penderitaan dan aniaya karena iman kepada Kristus, tetapi firman Allah menjelaskan kepada kita mereka adalah orang-orang yang tetap tekun menantikan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka tidak menyangkal Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka tidak meninggalkan Tuhan, tetapi mereka tetap tekun menantikan Tuhan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kata tekun di sini juga memiliki arti atau sinonim, arti yang sama dengan sabar. Tekun di sini juga memiliki arti yang sama dengan tabah. Tekun di sini juga dapat berarti bertahan, menahan dengan penuh kesabaran di tengah-tengah kondisi kesulitan, di tengah-tengah kondisi kesukaran, di tengah-tengah kondisi mereka menderita dan mengalami aniaya. Mereka tetap tabah, mereka tetap bertahan, mereka tetap sabar di tengah-tengah mereka mengiring
dan melayani Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertahan di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan, bertahan di tengah-tengah situasi yang tidak membuat kita merasa nyaman, bertahan di tengah-tengah kondisi kesulitan, bertahan di tengah-tengah kondisi penuh tantangan, penderitaan, pergumulan, bukan hal yang mudah. Tetapi firman Tuhan lewat kehidupan daripada orang-orang percaya yang ada di Philadelphia, biar itu menjadi sebuah contoh bagi kita untuk terus bertahan, menahan dengan sabar, dengan tekun di tengah-tengah kita mengiring dan melayani Tuhan. Tetap tabah apapun keadaan, apapun kondisi, situasi kehidupan kita. Mari kita mau terus bertahan, mari kita mau terus sabar di dalam kita menantikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tabah di tengah-tengah kesulitan, sabar di tengah-tengah kesulitan, bertekun di tengah-tengah kesulitan. Mari kita mau contohi lewat kehidupan orang-orang percaya yang ada di Philadelphia. Hal yang ketiga yang kita perhatikan bersama-sama di dalam ayat 10 bagian C dikatakan, maka aku pun akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Hal yang ketiga sebagai sebuah jaminan dari ketaatan orang-orang percaya yang ada di Philadelphia menuruti firman Tuhan. Hal yang ketiga ini merupakan jaminan dari ketabahan, kesabaran, ketekunan dari orang-orang percaya yang ada di Philadelphia, di mana Tuhan memberikan sebuah janji, jaminan perlindungan bagi mereka. Dari apa? Dari hari pencobaan yang akan menimpa seluruh dunia. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tuhan memberikan sebuah jaminan perlindungan bagi orang-orang yang menuruti firman Tuhan, bagi orang-orang yang tabah, yang sabar, yang bertekun di dalam iman, di dalam kehidupan iman mereka kepada Kristus. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah aniaya, Tuhan memberi jaminan perlindungan. Tuhan melindungi. Kata melindungi ini juga memiliki sinonim atau persamaan kata dengan apa? Menjaga, memelihara, kemudian mengawasi. Melindungi ini juga memiliki sinonim kata dengan menaruh perhatian, bahkan meluputkan orang-orang yang menuruti firman Tuhan, meluputkan orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, dan yang tabah, yang tekun, yang sabar di dalam iman kepada Kristus. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan, ada jaminan firman Tuhan. Tuhan akan melindungi mereka dari hari pencobaan yang akan menimpa seluruh dunia ini. Hari pencobaan ini juga mungkin berbicara tentang masa kesukaran besar, masa antikristus. Tuhan akan melindungi. Bahkan akan apa? Meluputkan dari hari pencobaan yang akan datang menimpa seluruh dunia ini. Kita sedang hidup di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua. Kita melihat tanda zaman hari-hari ini.
Biarlah kita mau menjadi pribadi-pribadi yang menuruti firman Tuhan. Pribadi-pribadi yang tetap tabah, sabar, tekun di dalam iman kita kepada Kristus. Yakinlah, jaminan firman Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memperhatikan kita. Bahkan meluputkan kita dari hari pencobaan yang akan menimpa seluruh dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Tanamkan di dalam hati dan kehidupan kami, biar firman itu mulai menjadi rema dan berkat di dalam hidup kami. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang menuruti firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, tetap tabah, tekun dan sabar di dalam kami menghadapi berbagai kesulitan, kesukaran, tantangan, penderitaan, pergumulan di hari-hari ini. Kami menjadi pribadi-pribadi yang terus menantikan Engkau di dalam hidup kami. Kami percaya ada jaminan perlindungan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu, berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencaharian kami diberkati Tuhan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa beri pengharapan yang baru, bahkan yang sakit Tuhan lawati, jamah, pulihkan dan sembuhkan. Sepanjang hari dalam perjalanan hidup kami, sepanjang hari dalam segala aktivitas hidup kami, Tuhan kiranya menyertai, memberkati, bahkan buat segala yang kami upayakan berhasil, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur, melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.